di dalam bahasan-bahasan kita ini masih banyak kelemahan ya. Saya paham panjenengan semua satu ingin menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga ingin memperbaiki berbagai macam sektor kelemahan jenengan, yaitu terutama di sektor ekonomi ya. Jadi di sini membutuhkan beberapa pengetahuan, lain juga pengetahuan yang sudah saya berikan. Nah, kita ini hidup di zaman milenial Bapak Ibu yang tidak terlepas daripada namanya sosmed. Sebetulnya sosmed ini bisa kita manfaatkan kalau kita itu paham ya. Di dalam berbisnis di marketing langit itu sebetulnya ada kuncinya. Ya, selain memang kita harus bisa mendesain kata-kata yang baik, kemudian yang tidak melanggar daripada aturan undang-undang pemerintah dan aturan agama yang kita yakini. Kita juga harus paham bagaimana menciptakan trust dari situ. Karena kalau kita lewat sosmed, kita ingin berusaha lewat sosmed dan menjadi terkenal, itu sebetulnya yang diharapkan hanya trust. Paham trust? Trust itu kepercayaan. Gitu. Karena kita bermain yang saya bahasakan adalah marketing langit. Dan itu ada kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bermain di situ, contoh panjenengan bermain lewat Facebook gitu umpamanya. Kalau ingin meramaikan tempat ini, kita harus bersama-sama. Satu contoh begini, satu lidi ini kalau kita sendiri, ini nggak akan kuat. Ya, kalau kita memakai ibarat sapu lidi itu satu, coba bayangkan, sapu lidi satu, bisa nggak untuk menyapu, membersihkan? Pasti tidak bisa. Artinya apa? Kalau kita hanya sendiri itu sulit. Gitu. Oleh karenanya ini harus bersatu, lidi-lidi ini harus bersatu. Kalau satu aja dinamakan lidi, begitu. Kalau dia bersatu dari kumparan ini, itu banyak kekuatan. Jadi kalau sendiri ini mudah patah, untuk membersihkan juga nggak bisa. Paling-paling bisa untuk nyutik aja Pak, ya dah. Kalau kita membersihkan segini itu dengan hanya satu lidi nggak bisa. Oleh karenanya ini harus satu persatuan. Lidi itu harus banyak, artinya kalau jenengan ingin memanfaatkan sosmed itu harus bersama-sama. Karena yang dituju di awal itu adalah viralisme namanya. Untuk viral itu nggak bisa sendiri, gitu ya, harus bersama-sama. Maka kalau sudah bergabung lidi ini menjadi satu, diikat, dia akan menjadi satu. Jadi ini penting. Nah, sementara santri kampung belum paham tujuan itu, yang tentunya satu, ingin menguatkan keimanan. Kedua, ingin dikenal dan terkenal. Jadi kalau kita mau lewat sosmed supaya kita dikenal, ya harus mengenalkan, dan itu harus bersama-sama. Gitu. Contoh satu tema A ini harus bersama-sama untuk menciptakan satu trust. Nah, di sini ada rumus kalau jenengan ingin bermain di dalam bisnis dalam marketing langit. Yang pertama, jenengan harus punya itu sosmed atau akun itu ya. Akun itu kan tadi saya tanya, Mas, pertemanannya berapa? Jenengan? Jenengan? Tapi punya kan? Bang Apung punya toh Facebook? Temannya udah berapa banyak? Wah, 5.000 berarti sudah dihentikan oleh Facebook kan? 5.000 dihentikan. Ibu punya sendiri? Ibu punya? Punya sendiri ya? Bang ini? Bang Abdul punya? Gimana maksudnya? Iya kan punya sendiri kan? Ibu punya ya? Pertemanannya sudah berapa? Ibu punya berapa? Oh, udah. Jenengan punya? Harus punya, ya. Bayangkan 5.000, anggaplah jenengan 3.000, berapa tuh? 1, 2, udah hampir 20.000. Ketika itu terupload dengan rel yang sama, berarti kegiatan jenengan itu sudah dilihat, dipantau oleh 20.000 orang.
Dan itu menjadi marketing di dalam kehidupan. Tergantung jenengan mendesainnya gimana. Nah, supaya sama itu harus satu pemikiran. Nah, bagaimana satu pemikiran? Kalau memang menginginkan produk seperti Ibu tadi, apa-apa yang saya muat di grup itu berarti sudah saya seleksi, itu bisa dimuat gitu. Tapi kalau belum dimuat di grup jangan. Karena sudah saya seleksi dari bahasa kita dan lain sebagainya itu sudah terseleksi. Nah, ini ada caranya Bapak Ibu ya. Jadi marketing langit itu membutuhkan waktu. Ada waktu inti. Ya, jenengan melihat Facebook atau melihat HP jenengan itu baru bangun itu melihat nggak? Lebih dulu, iya toh? Baru bangun tidur udah HP duluan dilihat. Hah? Belum apa-apa tuh. Kan begitu. Itu antara jam berapa? 5, 6, 7. Anggap begitu kan? Kemudian kalau jenengan aja pada jam segini melihat, berarti orang lain juga lihat. Karena udah kecanduan, nggak bisa udah. Kemudian kebiasaan orang lagi ada pada jam 12 sampai jam 1. Kemudian yang ketiga, itu antara jam 5, 6, 7 malam nih. Jadi ini pagi, ini siang, ini malam. Gitu. Disinilah jenengan harus bermain. Apa yang jenengan mau informasikan kepada banyak orang itu jam inilah diupload dengan bahasa yang jenengan rancang sendiri. Yang penting bahasa itu tidak menjelekkan.